أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعتنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وتوفنا مؤمنين وادخلنا جنتك النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ikhwafillah, wabil khusus yang saya berbaik karena Basuki ya, atas jazakallah atas tempat ya yang sudah beliau sediakan untuk kita. Mudah-mudahan ya, tempat ini semakin berkah ya, usahanya makin maju ya, dan infaknya makin banyak untuk kita. Beliau pada para veteran perang Petronas Klender, alhamdulillah masih pada hidup ya Bu ya, masih pada hidup. Kenapa? Karena ada generasi kita yang sekarang sudah yarji'u ila rabbi ya, dan kembali kepada Rabbnya. Terus kira-kira besok siapa yang mau nyusul? Siapa Bu? Kayaknya bukan Anwar Bu ya, karena dia awet tua ya. Barakallahu fiikum ya. Alhamdulillah ya, sebentar lagi kita akan bersua dengan Sayyidus Syuhur ya, yakni Syahr Ramadan. Ini adalah bulan agung ya, bulan yang penuh berkah. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa kembali insyaallah bersua dengan bulan ini ya. Mudah-mudahan kita semua pada sehat ya. Kenapa? Karena veteran ini kan salah satu keris kanannya adalah sakit ya. Saya lihat awal-awal aja sudah luar biasa ya, sudah sangat butuh mengikuti aliran putih ya, sehingga juga ya beliau seputih ini ribunya hilang. Padahal dulu waktu riko awal ini termasuk yang agak susah riko ya, tapi alhamdulillah sekarang yang paling putih di antara kita ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi ini patut kita syukuri sekali ya. Kenapa? Karena salah satu hal yang membedakan seseorang nanti itu derajatnya di sisi Allah adalah berkaitan dengan umur, berkaitan dengan usia ya. Dalam hadis itu ada penjelasan bahwa orang-orang yang beriman itu sangat berbeda nanti nilai pahalanya di sisi Allah ya. Itu salah satu kaitannya adalah dengan masalah umur. Orang beriman yang lebih panjang umurnya ya, dengan orang yang beriman yang lebih pendek umurnya ya, sama-sama beriman, bertakwa ya. Itu di sisi Allah berbeda nilai amalnya. Ada sebuah riwayat hadis yang menjelaskan dua orang yang masuk Islam ya, itu kemudian kedua-duanya itu diserahkan oleh Rasulullah pada seorang sahabat. Duanya pun
dibina, ya, dididik. Dalam satu kesempatan musim jihad, keduanya ikut berjihad. Keduanya ikut berjihad. Ya. Dan salah satunya itu syahid. Ya, salah satunya itu syahid. Kemudian sahabat yang satu ini, ya, itu diberi hidup setahun lagi oleh Allah SWT, dan dia bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, kemudian dia syahid, dia meninggal di atas tempat tidur. Ya, sahabat ini ketika keduanya sudah wafat itu di satu malam dikasih mimpi oleh Allah SWT. Dia berada di dalam kondisi situasi di mana dia bertemu dengan kedua orang binaannya ini, ya, katakanlah begitu, kedua orang sahabat ini. Ya, rupanya mereka berada di depan pintu surga. Tak lama kemudian datanglah malaikat, ya, karena malaikat memanggil. Siapa yang pertama dipanggil? Yang pertama dipanggil adalah sahabat yang wafat di atas tempat tidur. Ya, disambut oleh malaikat, dan sahabat ini dimasukkan ke dalam surga. Lantas orang ini keluar lagi dari surga. Rupanya ini adalah para malaikat. Dan baru memanggil sahabat yang kedua yang wafat saat berperang, ya. Dan sahabat yang membina dua orang sahabat ini pun itu ingin masuk dalam surga itu, tapi oleh malaikat itu ditolak. Kamu belum saatnya, kamu balik dulu, ya. Maka dia pun terbangun. Nah, mimpi itu kan membuat dia jadi bertanya-tanya, ya. Kemudian dia ceritalah dengan beberapa orang sahabat yang lain. Kenapa? Karena yang seharusnya masuk surga lebih dulu itu siapa? Ya, orang yang mati syahid. Lah, kok ini yang belakangan, yang setahun masih hidup, ya, masih hidup. Dan ya, mereka pun sepakat itu menemui Rasulullah SAW. Kemudian diceritakanlah hal ihwal mimpinya. Ya, Rasulullah pun bertanya kepada sahabat ini, apakah orang yang kedua, yang wafat kedua itu mendapati bulan Ramadan? Ya, pertanyaan Rasulullah. Apakah sahabat yang kedua ini yang masih dikasih hidup itu mendapati bulan Ramadan? Maka dijawab, benar ya Rasulullah. Beliau, ya, juga selama 1 tahun sisa hidupnya itu mendapati bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, al-farqu ma bainahuma, ya, bainas sama'i wal ardh. Ya, au kama qala Rasul SAW. Kata oleh kalian bahwa di sisi Allah perbedaan di antara keduanya itu antara langit dan bumi. Masya Allah. Alhamdulillah kita masih dikasih. Insya Allah besok ketemu dengan bulan. Allahumma barik lana sya'bana wa barik lana Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban. Ya, sebentar lagi Ramadan. Makanya doa lanjutannya adalah wa balighna, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya, begitulah. Jadi orang-orang yang dalam hidupnya itu masih diberi kesempatan untuk bersuap dengan bulan Ramadan,
itu adalah merupakan satu keutamaan, satu karunia, satu fadilah yang dari Allah SWT kepadanya. Ya, makanya dalam ayat Quran itu dikatakan kul bi fadlillahi wa rahmatihi. Katakanlah dan karunia Allah dan keutamaannya itu khairum, itu lebih baik dari mimma yajma'un, dari apapun yang mereka kumpulkan. Jadi keutamaan Ramadan itu ya insya Allah tatkala kita mendapatkannya itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari harta dunia yang kamu kumpulin. Ya. Sekarang siapa orang yang paling kaya? Wah, pasti. Hah? CEO. Abdul Rahman bin Auf. CEO. Sekarang yang sekarang di sini. Kayak sholat sunnah subuhnya. Kaya, tanya siapa yang paling kaya di antara kita secara finansial? Nah, itu siapa lagi? Relatif, Ustaz. Anu merasa kaya? Sepertinya tidak. Ya. Ini real, artinya finansial real, ya. Oke, saya tanya, sekarang deposito antum berapa? Jawabnya ada ya. Ya. Orang target apa rela aja ngutang. Gimana mau kaya? Oke lah ya. Oke, di antara kita yang paling kaya katakanlah ya. Itu dibandingkan dengan pahala akhirat ya tentu saja lebih baik dari ya harta dunia. Itulah yang Allah katakan kul bi fadlillahi wa rahmatihi. Katakanlah sesungguhnya dengan karunia dan keutamaan dari Allah itu falyafrahu huwa, hendaknya kita bergembira. Kenapa? Karena nilainya khairum mimma yajma'un. Karena itu nilai lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh dunia. Kenapa? Karena dunia ya itu ya kita usaha tetap seperti Abbas ya, ini suatu hal yang sangat bagus ya kan. Tapi kalau kita lihat perjalanan umur kita, ada nggak seiring dengan perjalanan waktu, ada nggak manusia yang semakin muda? Ada nggak? Ya, ada nggak Bu? Tidak. Ya, nggak ada. Ya, dulu ibu-ibu kurus ya kan, ramping. Terus seiring berjalan waktu punya anak 2, 3, 4 jadi Langsung. ya, jadi kayak Hamzah ya kan. Tambun. Iya. Karena tinggalnya di Tambun. Jadi saya lihat di sini yang istiqomah ini Anwar sama istrinya aja. Orang main pang. Ini istiqomah apa istiqamah? Baru apa? Ya. Jadi itulah kita. Ya, itulah kita. Nanti pada akhirnya kita finish. Ya. Saya enggak juga bahwa ya performanya seperti ini sekarang. Ini kan kayak udah aki-aki. Mana isi yang marah Bu ya? Mana isi enggak? Enggak bawa. Ngaji di kamar-kamar. Ya, dulu kan hebat ya untuk SMA kuliah. Ya. Begitulah kita. Jadi kalau ingatkan bahwa karunia Allah dan keutamaannya itu yang wajib kita bergembira atas itu. Kenapa? Karena itu semua ada khairum mimma yajma'un. Karena itu adalah sesuatu yang terbaik, yang paling baik, yang ya bisa kamu dapatkan daripada segala apa yang bisa dikumpulkan oleh manusia. Nah, Ramadan itu adalah karunia Allah. Ramadan itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang sudah bertahun-tahun melaksanakan ibadah puasa ya Ramadan ya, pastinya sudah tahulah bagaimana keutamaan tentang ya syahrun alimun mubarakan ini, yakni syahrul syam ini.
Ya, nah pastinya setiap Ramadan tiba kita sering mendengar ceramah, foto, ya, dan sebagainya. Ya, karena itu insya Allah ya, kita berharap berjumpa dengan Ramadan tahun ini, ya, dan ini sesuatu yang membuat kita ya memiliki nilai yang melebihi orang-orang yang pada hari ini sudah tidak lagi berada di antara kita. Ya. Jadi umur itu bagi sesama orang beriman menentukan nilai di sisi Allah. Sebagaimana tadi riwayat hadis yang saya sampaikan. Ya, sampai sahabat bingung kok orang yang meninggal belakangan itu dipanggil masuk ke surga lebih dulu ketimbang daripada sahabat yang mati syahid. Yang membuat bingung para sahabat, tapi kata Rasulullah, orang yang hidup setahun itu ya dia ketemu enggak dengan bulan Ramadan? Dia mendapati enggak bulan Ramadan? Dia melaksanakan enggak itu bulan Ramadan? Sahabat mengatakan benar dia. Maka Rasulullah katakan al-farqu bainahuma bainas sama'i wal ardh. Maka jarak amalan pahala di sisi Allah di antara kedua sahabat ini antara langit dan bumi. Ya, jauh enggak langit dan bumi? Ya jauh, luar biasa. Ya, sekali lagi ya, kita berharap kita pada sehat-sehat aja ya. Ya, karena orang kepada doa rentan dan sakit. Ya, jadi ya Bu ya, ibu-ibu udah ada kena asam urat Bu? Ya. Osteoporosis. Siapa osteoporosis? Ini bukan osteoporosis, apa tadi Mas? Osteoartritis. Itu dengkul ya. Peradangan sendi, obesitas kali. Faktor utama obesitas. Kekurangan Kalau anak peradangan kantong. Penyempitan pembuluh dompet. Dia bisa banyak istilahnya. Ya, kenapa? Karena kenyataannya sih begitu. Dompetnya kering mulu. Baik ya, jadi alhamdulillah ya sebentar lagi kita berjumpa dengan Ramadan yang ini nanti akan ya membuat kita semakin memiliki ya investasi akhirat, memiliki investasi ya yang insya Allah itu akan berguna dan bermanfaat di saat harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Ya, di saat harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, saat harta dan anak-anak tidak berguna lagi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya, itu yang pertama terkait dengan tarhib Ramadan kita ini. Yang kedua adalah bahwa firman Allah yang terkait dengan saum ini khitabnya itu adalah orang-orang yang beriman. Kita sudah hafal deh ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rupanya saum ini adalah ibadah yang tidak hanya Allah wajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga satu ibadah yang Allah telah tetapkan, Allah telah wajibkan kepada umat-umat yang sebelumnya. Ya, dan kita bersyukur ya Pak, ada Allah bahwa saum kita itu tidak seberat umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu saumnya berapa jam? 23 jam. Ya, saumnya orang-orang terdahulu ya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu 23 jam.
Antum atau kita kalau diwajibkan saum 23 jam gimana rasanya? Uring-uringan. Ana yakin Hamzah langsung kempes. Langsung 50 kilo. Sisanya habis. Ya itu 23 jam. Kemudian mereka juga tidak boleh memakan makanan yang bernyawa. Bayangin. Jadi yang bernyawa itu artinya binatang, ya, ikan, Mati geni. ya. Pokoknya vegetarian lah gitu ya. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW itu Mi'raj, Isra Mi'raj, ya, Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa. Itu salah satu ya nasihat Nabi Musa kepada Rasulullah adalah meminta keringanan di ibadah. Ya, contohnya sholat dari 50 berkali-kali akhirnya 5 waktu. Ya, gitu. Ana yakin kalau antum juga ketemu tarbiyah ini antum belum tentu pada sholat. Ya, belum tentu tidak antum itu ya asarus sujudnya kelihatan. Jangan-jangan lagi pada main gaple malam-malam, main catur ya, habisin waktu. Ya, saya dulu waktu di Indonesia Indah itu rumah saya ada ya, saya panggil Pak Siman namanya. Itu udah tua. Tapi main caturnya jago, nggak ada yang ngalahin. Tapi karena latar belakangnya nggak kenal Islam, jadi tidak sholat seperti dia itu nggak ada yang sholat. Tapi ada anaknya itu namanya siapa saya lupa itu rupanya sekolah di 213 SMP 213 itu kan sehingga 1 ini yang 5 itu anaknya 213 itu dulu ada Pak Bani, kenal Pak Bani? Ya, pembina 213. Mulai itu kena tuh keluarga itu. Yang mulai ngaji ya. Situ juga kita dapetin Agus Sunario Salafi. Ya, mana Agus Sunario kagak adil begini kan. Ya, ini dianggap kagak sunah ini antum ini. Jadi kalau dia gini-gini gitu jangan terlalu dilayanin lah ya. Dia juga jadi sebab juga tuh ya, sebatasnya aja karena memang karakter Salafi begitu. Dia merasa udah banyak ngerti ya, hadis ya. Punya pergi surga dia. Ya begitulah ya, kita maklumin aja ya. Dan, ya. Jadi ya akhirnya keluarga itu mulai itu. Tapi orang ini ya sampai mati nggak ngaji. Ya saya udah ajak dan sebagainya pas depan rumah kan. Tapi karena udah dari dulu nggak kenal Islam, jauh dari Islam. Istilah Betawinya gabek, tau gak? Ya gabek tuh Anwar gabek. Bukan gablek, gabek. Kalau gablek nggak punya bapak. Gablek. Tambang. Gabek itu tambang kapalan. Ya, Kapalan. Susah. Ya ini lewat sudah. Udah karatan. Ya alhamdulillah ya kita ya, dengan ngajian, dengan dekok, dengan tarbiyah kita alhamdulillah ya, sampai hari ini tetap konsisten kan dengan keyakinan kita ya. Ini jadi ini yang perlu kita ingat bahwa Ramadan adalah karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, dan ini dikhususkan kepada siapa? Orang-orang beriman. Ya, kalau dia kagak beriman, kagak mau ya kan? Ya itu bukan selera gua itu lah, ya kan? Ya. Nah, karena iman itu salah satu ya dia ada pada diri kita. Kita punya tes, apa tes? Cita rasa keimanan. Cita rasa keimanan itu apa? Yakni ya senantiasa berusaha untuk takarub kepada Allah. Ya, senantiasa ya berusaha untuk mentaati perintah-perintah Allah. Itu cita rasa iman. Kita membangun ukhuwah, kita membangun persaudaraan kembali. Itu adalah cita rasa ukhuwah, cita rasa keimanan. Ya, makanya orang-orang yang senantiasa hatinya itu hasad, dengki dan sebagainya, ya itu diindikasikan dia belum punya iman walaupun dia sudah Islam.
Ada perbedaan iman dan Islam. Kalau kata iman dan Islam disatukan, diurut di dalam Al-Quran, itu maknanya berbeda. Tapi kalau kata Islam dan iman, misalkan dalam hadis itu pisah-pisah keterangannya, itu kadang-kadang iman adalah Islam, Islam adalah iman. Dalam surah Al-Hujurat itu ada penjelasan perbedaan Islam dan iman. Iman yang dimaksud ini adalah iman yang sudah masuk dalam hati dengan kuat, ya, kemudian dia ungkapkan dengan lisannya dan dia buktikan dengan amalan-amalan. Tapi kalau dia baru sekedar Islam, dia baru sekedar melaksanakan sedikit saja dari amalan-amalan Islam, ya, dan mengaku sudah beriman, sementara iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Ramadan itu ditujukan kepada orang yang beriman. Ya, perbedaan iman dan Islam itu yang tadi ana maksudkan, antum bisa cek nanti di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15. Dalam ayat 14 itu ada orang-orang Arab Baduy yang datang kepada Nabi, kemudian mereka mengatakan telah beriman. Tapi masalah ini kan sesungguhnya Allah yang tahu. Maka Allah jawab, "Qul lam tu'minu," kamu belum beriman. Walakin qulu aslam, kamu tuh baru sekedar Islam. Ya, jadi ada perbedaan iman dan Islam. Ya, dalam ayat ini makanya ulama tadi mengatakan kalau kata iman, kata Islam itu diurut atau ada pada konteks yang sama, itu berarti ada perbedaan antara iman dengan Islam. Ya. Nah, dalam hal ini Al-Mufassir mengatakan Islam dalam konteks ini ya baru sekedar omong-omong dong. Ini baru speak-speak aja lah gue Islam nih, tapi lo puasa kagak. Ah, gitulah kira-kira. Banyak tuh orang kan. Ya. Apalagi di Indonesia. Indonesia ini apa ya? Kita muslim tapi kok penegakan syariatnya lemah. Antum puasa besok kita ke pasar, orang bebas-bebas aja kan? Bebas kan, yang makan-makan, minum-minum, yang jetun, yang ngerokok, bebas-bebas aja. Alhamdulillah kita kuat ya kan. Coba kalau kagak kuat, ikut. Itu puasa waktu kecil kali ya. Oh iya. Waktu kecil antum ada pengalaman puasanya gimana? Bukan orang tua puasa ya kan? Yang diam-diam gitu ada orang tua gue minum. Kemarin ke masjid. Karena pengalaman sampai pantesan ya habis airnya. Ya. Jadi itu beda. Jadi orang-orang Arab Baduy ini datang kepada Nabi mengaku telah beriman, tapi Allah jawab qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu belum beriman, kamu baru Islam. Kenapa? Karena pas dia diperintahkan untuk berjihad, dia kagak mau. Ketika diperintahkan untuk berjihad, dia kagak mau. Bahkan datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, kenapa kami harus ikut jihad? Padahal kan dengan keislaman kami ini, kami sudah kasih kamu karunia." Nah itu. Ya, jadi orang model begini hitung-hitungan. Ya. Jadi dia kada diperintahkan berjihad nggak mau. Kenapa? Karena kan dengan keislaman kami ini, ya kami ada kasih kebaikan kepada engkau ya Muhammad dan memberikan ya banyak keutamaan. Nah ini baru Islam. Jadi dari sini janganlah kita merasa menjadi orang yang paling berjasa ya pada orang lain, ya pada siapapun. Ya, makanya saya paling sungkan kalau disebut sebagai ya apalah gitulah ya dipromosikan atau apa sesuatu. Padahal seharusnya ya itu seluruh Indonesia harusnya. Begini lagi. Seharusnya. Ya, tapi kan saya nggak mau ngeluhkan itu dan sungkan kalau itu disebutkan, khawatir ya amal-amal itu menjadi pupus. Sedikit saja ada rasa kebanggaan, goekan. Ya, dan ini ujian tersendiri. Kalau antum sudah beramal
kemudian merasa orang yang paling hebat dan berjasa dalam hal itu, kemudian antum tidak disebut-sebut namanya, ya, itu bagi orang-orang tertentu ini sebuah kerugian. Dan ya, makanya saum itu ya salah satunya juga adalah ya membina maknawiyat kita untuk menjadi orang yang nothing tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan tulus nothing. Ya, kalau sekarang kan dakwah ini udah jelas posisi apa dapat apa, ya kan? Ya, sehingga kadang-kadang tidak lagi nothing tulus tapi tulus nothing. Tulus nothing, ya, gunakan tulus masalahnya. Jadi begitu nggak dikasih nomor 1, nomor 2 marah-marah dia kan. Ya, itu ada kemarin ya, lebaran ya. Tahu dia. Kayaknya mungkin Mengurus itu ya, bukan pegemuk kayak itu. Itu sama-sama gemuk juga. gemuk jangan sting dahulu. Jadi Ramadan ini salah satu hikmahnya adalah membuat kita menjadi orang yang tulus nanti. Kenapa? Karena orang nggak tahu kita puasa apa enggak, ya kan? Ya, orang nggak tahu. Oke, kita ikut sahur, tapi kalau begitu jalan keluar, orang tahu nggak kita puasa enggak? Ada. Ya. Dan ya mungkin aja ada orang yang baru puasa dan dia belum kuat, ya dia kucing-kucingan puasa di kantor, ya, gitu di jam 10, lapar ya, lapar tuh. Sampai setengah 11 nggak tahan. Dia lihat anak buahnya lagi sibuk kerja di ruangannya. Udah dia menyusup keluar kantor, turun ke bawah basementnya. Nah, kemudian biasanya kalau di perkantoran jalan-jalan Sudirman, ya, Tamrin, jalan apalagi Gatot Subroto, itu kantor-kantor itu kan banyak warung-warung ya di gang-gang itu. Ya, warung-warung itu ditutup ya, Bang. Ya, tapi ditutup apa tertutup? Tutup kok Ya. ini kelihatan. Kayak pengalaman. Ya. Ya, dia masuklah ke situ ya, dia Pengalaman bewok aja. selesai itu dia naik lagi. Uang sedang rame. Ngambil 3 aku 1. Sedang ngaji. Berapa aku siji. Ya, dia sahur itu naik ke atas, dia usah-usah tidur gitu. Ya, pura-pura lemes ya kan. Anak buahnya bilang, bos lagi puasa ya bos ya. Iya, saya puasa, padahal di sahur. Ya, jadi itu Ramadan ya mendidik kita untuk menjadi orang yang ya nothing tulus, orang yang ikhlas. Ya, yang ikhlas. Dan ikhlas ini berat. Ya, ikhlas itu berat. Ya, orang melakukan sesuatu, melakukan prestasi hebat. Ya, mungkin waktu dia mau melakukannya dia ikhlas, pada saat melaksanakannya dia ikhlas, tapi sesudahnya ada nggak jaminan dia akan ikhlas? Ya, ya saya salut sama Anwar, ya dari dulu ikhlas. Ya, ibu juga ya, ibu anaknya berapa bu? 7. Masya Allah. Anwar lu kecil-kecil galak dulu. Cucu banyak. Cucu berapa cucu? 8. Masya Allah, berkah insya Allah. Ya, insya Allah berkah. Anak 9, cucu 8. Ya, Anwar ya? 7. Anak 7, 7, 8, 15 ini. Ya. Anwar resepnya apa? Resepnya apa? Resepnya apa? Istiqomah ya. Istiqomah. Ya itu aja. Apa nih? Jalani, nikmati, syukuri. Iya, cuman yang penting ini ya. Ya, istri-istri kita itu luar biasa ya kan. Masya Allah. Mereka bersabar, kan? Sehingga di antara istri kita yang bersabar itu, ya gitulah, ya. Jadi istiqomah ya. Istiqomah. Kalau istri-istri yang nggak istiqomah itu yang begitu nikah badannya melebar. Itu istri yang tidak istiqomah. Kalau dulu ramping sekarang rampung.
Ya, tapi suaminya tetap ya mencintainya. Ya. Masya Allah. Insya Allah. Ya. Ya Bu ya. Bu. Ya. Lah serius banget. Hamzah sering yang mana ya? Yang mana? Oh, itu ya. Ibu, Masya Allah, barakallahu fiik. Terus yang sebelah kanan di sini siapa? Pak itu. Ya. Masya Allah. Iya, barakallahu fiikum. Ya, Masya Allah. Kemudian yang itu satu lagi? Pipin. Ini Rahman. Iya. Ya. Yang satu lagi? Yang mana Ustaz? Pojok. Bini aneh. Bini aneh. Hah? Alhamdulillah. Ini naik motor. Iya. Kuat nggak motornya? Motor pos udah. Kalian paket. Jadi yang milik. Jadi ini orang-orang tua aku ya. Kita santai kan. Dramanya juga nggak serius ya. Karena kalau serius nih nanti pada stroke. Bukan stres lagi stroke. Ustaz. Kita menghemati sisa-sisa usia lu ya. Melapangkan hati ya dan sebagainya. Oke, tadi sampai mana ya? Lupa. Berkembang. Sampai mana Peng tidur nih pada kita tadi. Yang kedua Ustaz itu. Hah? Yang kedua tadi. Yang kedua tentang Al-Baqarah 183. iya. Oh, tentang orang beriman. Ya, jadi hitopnya orang beriman. Rupanya ini saum ini bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad tapi kepada umat-umat yang dahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya. Di mana mereka puasa itu lebih dahsyat daripada kita. Ya, Nabi Daud itu umatnya bahkan diperintahkan untuk puasa sehari sehari puasa sehari buka. Makanya disebut dengan puasa Nabi Daud. Kenapa? Karena rupanya ya Nabi Adam itu waktu di riwayat aja, mungkin nanti perlu dicek lagi sumbernya. Ketika diturunkan ke bumi itu badannya jadi hitam. Ya kayak siapa ya di sini? Oh nggak ada. Kita bukan hitam, kita coklat tua. Tapi saking matangnya jadi tua. Saking matangnya jadi bonyok. Jadi hitam tuh, ya. Nabi Adam kan putih. Satu hari datanglah malaikat, diperkenalkan. Adam, kok orang Betawi bilang, lo jadi legam hitam gini, Dam. Ya, bumi panas rupanya. Kamu mau nggak putih kembali? Mau. Nah, puasalah 3 hari berturut-turut. Maka hari pertama ya udah mulai memutih, hari kedua memutih, hari ketiga putih kembali. Makanya puasa 3 hari di tengah bulan namanya puasa Ayyamul Bid, puasa putih. Ya, jadi silakan yang merasa hitam Puasa duluan. Dulu. tapi Hamzah puasa Ayyamul Bid tetap aja gitu putih-putih. Tapi dari sana aja. Istrinya nggak bisa ngurusin. Kalau mungkin minta tambah bisa tambah. Istrinya lagi mungkin ya. Bisa yang ngurusin mungkin. Ya isinya pintar bikin kue. Yang testernya ente kan. Testernya nggak satu lagi. Satu piring. Satu piring, satu loyang. Banyak yang tester yang Baik ya, jadi ya orang beriman sudah diterapkan oleh Rasulullah sejak dahulu kala. Nah kita, saum kita ini ringan sebetulnya. Enggak 23 jam. Ente coba kalau puasa 23 jam gimana kira-kira? Hah? Mabuk kita kan. Kita khususnya di Indonesia ini enak banget kita saum kan. Itu 50-50 kan, 12 jam, 12 jam ya enggak saum. Tapi juga ada di beberapa daerah di wilayah di bumi ini yang ya bukanya itu begitu maghrib buka nggak tahu udah isya isya nggak tahu subuh ya. Jadi bisa 18 jam dari daerah utara ya. Baik ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga bahwa ya sungguh luar biasa bulan Ramadan ini ya, amalan ya saum fi Ramadan ini ya yang kita laksanakan dan diakhiri nanti dengan zakat fitrah.
Zakat fitrah itu melambangkan bahwa kita suci kembali, ya, dosa-dosa dibersihkan oleh Allah dengan amalia-amalia Ramadan, ya, dan untuk refleksinya kita menunaikan zakat fitrah, ya, fitrah. Jadi kita kembali suci. Ini tidak ada syariat di dunia yang selain Islam yang model begini. Umatnya itu dibersihkan oleh Rabb-nya, ya, oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah ingin sesungguhnya umat manusia itu banyak yang masuk surga, tapi banyak pula yang kagak mau masuk surga. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu kan dikatakan walaqad darabna di jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kita udah hafal ayat itu. Ya. Walaqad darabna di jahannam katsiran kebanyakan manusia. Katsir minal jinni wal ins. Dari bangsa jin dan manusia. Ya, antum bangsa jin apa bangsa manusia? Manusia. Ya, ada yang sini jelmaan jin. Ada. Nah, manusia menjadi penghuni neraka jahanam. Kenapa lalai? Ya, tidak mau berilmu, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau ngaji, tidak mau taklim, tidak mau mendengarkan ya nasihat, ya, maunya bebas sebebas-bebasnya. Ya, udahlah, ini nominator. Nominator apa? Ashabul wal qiyadu billahi. Mereka orang-orang yang ngofil itu lalai. Ya, maka konsekuensinya masuk neraka jahanam wal na'udzubillahi min. Nah, Allah menginginkan ya, kita ini masuk ke dalam surga ini. Ya. Karena itulah wabil khusus dalam berbagai perintah-perintah ibadah itu rata-rata umumnya jaminannya surga. Ya, kita lihat ayat misalkan jihad surga, ya, infak juga, ya, dalam hadis katakan begitu. Saum jelas, ya, khusus untuk saum Allah siapkan surga khusus kan, namanya Roya. Namanya Roya. Dalam hadis dikatakan inna fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Sungguh ya, tuh ya, di dalam surga ada satu pintu yang babun yuqalu lahu ar-rayyan, yang disebut sebagai Rayyan. Siapa itu atau pintu surga itu apa? Ya, itu dikhususkan buat orang-orang yang saum. Maka diserukan fa yunadi ainas shaimun. Maka diserukan mana orang-orang yang saum. Fayakumun, mereka pun berdiri. Fayadkhuluna, dan masuk ke babur royan. Fa idza dakhalu, apabila mereka sudah masuk semuanya, ya, maka pintu itu ughliqa, pintu itu ditutup oleh Allah, wala yadkhulu abadan. Maka setelah itu tidak ada lagi seorang pun yang masuk ke dalam pintu surga itu. Ya. Jadi sangat luar biasa. Ya, bulan Ramadan ini. Ya, dia karunia, dia keutamaan yang kita harusnya bergembira menyambut kedatangannya. Ya, tentu saja kita gembira, ya kan? Nah, karena orang yang melakukan satu pekerjaan yang sama, sementara mental dia berbeda, hasilnya berbeda. Dua orang, satu ngerjain ya sesuatu dengan senang, dengan gembira. Ada orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan hati yang menggerutu, ya, dengan hati yang kesal, ya, marah-marah dan sebagainya. Kira-kira hasilnya gimana? Beda kan? Antum sudah buktikan, ya, sudah, nih. Masakan istri antum kan beda kan, ya, pada saat dia cemberut sama senyum, betul nggak? Betul nggak, ya? Betul. Nah, betul.
Kalau lagi senang gembira, enak masakan. Tapi kalau lagi kesel suaminya, ya sengaja ditambahin garam, dua sendok makan, rasain. Asin. Enggak gitu ya kalau sisi kita, insya Allah. Ya. Jadi ini ya, Allah menghendaki kita sebenarnya masuk ke dalam surga. Maka ada pintu khusus yang bernama Rayyan yang dihususkan untuk bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Ya, cuman nanti begitu kita masuk ibadah puasa ya, jangan jadi berlebihan anggarannya ya. Ini problemnya buat bapak-bapak. Ya, kita puasa Ramadan itu harusnya hari-hari kita tidak ada perubahan. Ya, sebagaimana biasa aja. Ya. Jangan sampai akhirnya nanti Ramadan masuk memberatkan secara finansial. Kalau suami ada duitnya, kalau kagak, kan rata-rata aneh tahu pada kagak punya duit. Kecuali yang punya duit. Ya, baik ya. Jadi ini 3 ya, poin terkait dengan Ramadan. Yang pertama apa? Ya, bahwa umur itu ya menentukan nilai pahala kita. Yang kedua, ya, orang beriman itu berbeda dengan orang Islam. Seruan ibadah Ramadan kepada orang beriman atau pada orang Islam? Orang beriman. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bahwa Allah dengan ibadah-ibadah yang diwajibkannya kepada kita termasuk Ramadan itu sungguhnya menghasung kita, menggiring kita untuk menikmati surganya Jannatun Na'im melalui Babur Rayyan. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang tercatat sebagai ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.